Iblis itu tahu dosa favorit atau ikatan yang paling mudah membuat kita jatuh lagi. Kalau pertemanan, pergaulan yang Iya, buruk, saya mau tanyakan itu Pastor apakah Goktondi. harus dikikis juga? Kan ada tuh pergaulan yang ini yang bikin saya rusak nih. Iya, Saya iya. out dari sini ah. Tiap momen Natal, kita pasti diingatkan untuk jadi manusia yang baru. Karena di momen Natal lo bayangin. Ya. Nggak seperti momen Paskah ya. Bukan berarti mana yang lebih penting, bukan. Tapi momen Natal itu seperti kayak kesempatan untuk wah, saya harus ambil komitmen nih, apalagi ini di akhir tahun kan. Tahun depan hari yang baru, tahun yang baru saya mau jadi manusia yang baru. Tapi biasanya ngomong tok kan. gagal lagi. Kalau kayaknya sinetron yang dulu tuh gagal maning ya. Kita akan bahas hal ini Sobat Raidia. Saya selalu gagal setiap saya berkomitmen menjadi manusia baru di momen Natal. Apa yang salah? Gitu ya kan pertanyaannya. Maka dari itu kita akan diskusikan bersama dengan seorang hamba Tuhan yang spesial pagi. Seorang dosen juga. Bener, makanya Betul, kita kan? mau ajak ngobrol. Siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Goktondi Pasaribu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Goktondi. Halo. Shalom, Nathan. Terima shalom, kasih Jonathan. sudah join di Bahtera FM. Bagaimana kabar Pastor? Baik? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali kalau hari ini boleh join lagi bersama Pastor Goktondi di kesempatan terakhir di tahun ini ya. Tahun ini, Jangan ya, sedih Sobat Raida, kita akan jumpa lagi di tahun depan ya. Ini pesan yang spesial nih dari Pastor Goktondi di akhir tahun 2021 tentang hidup yang baru. Ya Tentang kan? manusia yang baru. Tapi sebelum kita masuk, kenapa kok saya gagal terus itu Pastor Goktondi? Kita mau persamakan persepsi dulu nih ya. Ya. Apa sih arti manusia baru, Pastor Goktondi? Manusia baru itu adalah pengalaman, satu pengalaman rohani, itu adalah karya Roh Kudus yang secara supranatural kita diubahkan. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kita yang membuat kita mengalami perubahan yang memang agak susah digambarkan, tapi kita rasakan, kita tahu bahwa kita berubah. Oke. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, sedikit misterius, tapi fakta dan kenyataan kita rasakan perubahan itu. Oke. Oke. Berarti Begitu, kalau Nathan. karya Roh Kudus, kalau misalnya definisinya seperti itu ya, adakah berarti bagian kita untuk mengusahakannya, Pastor? Wah, saya harus berusaha untuk tetap menjadi manusia baru atau nunggu aja deh Roh Kudus bekerja di hidup saya atau gimana, Pastor? Ya, karya Roh Kudus kita tahu di dalam Alkitab, Tuhan selalu mau kerjasama ya, Tuhan selalu mau respon. Kita tidak bisa melahirkan barukan diri kita, itu karya Roh Kudus, tapi kita harus meresponi Roh yang mau mengubahkan kita. Jadi selalu harus ada respon, nggak sepenuhnya kita serahkan ke Roh Kudus. Seperti itu. Itu poinnya ya, harus ada respon dari kita. Karena memang polanya pola kerjasama, hubungan kerjasama begitu ya. Kalau memang sudah diresponi dengan baik, ya itu adalah pola kerjasama yang bagus. Oke. Ya. Tapi apa tandanya, Pastor? Kalau misalnya kita udah jadi manusia baru tuh apa tandanya? Apa clue-nya gitu, Pastor? Iya, jadi kan peristiwanya itu seperti misterius, tapi tandanya atau indikatornya adalah ya perubahan. Jadi kita dikata change itu ya, dikata diubahkan, berubah itu. Jadi perubahan, jadi indikatornya adalah perubahan kita dari pikiran-pikiran yang lama, tabiat-tabiat yang lama, perilaku-perilaku yang lama kepada perilaku yang baru, yaitu perilaku dan pikiran yang seperti pikiran dan karakter-karakter Kristus. Jadi indikatornya harus perubahan. Jadi pikiran kita yang cenderung kepada dosa sekarang dibawa cenderung kepada kebenaran. Perilaku kita yang mengikuti perilaku dosa, perilaku daging yang lama, sekarang kita menuju kepada perilaku Kristus sebagaimana sudah banyak disampaikan dalam firman Tuhan. Baik, itu tandanya ya. Apakah kita sudah ngalami atau kita sudah pernah ngalami dulu Sitan pernah, sekarang balik lagi. Nah, ini yang kita mau bahas Pastor Goktondi. Saya sudah berkomitmen bahkan setiap momen Natal. Saya sadar saya salah, saya sadar saya penuh dengan tindakan-tindakan yang nggak berkenan. Saya mau banget untuk jadi manusia yang baru, tapi udah berhasil sih beberapa hari misalnya ya, atau beberapa bulan, terus gagal lagi. Nah, ini apa yang salah, Pastor Goktondi? Oh iya, tidak ada yang salah. Kita harus tahu memang kelahiran baru itu kan baru awal proses untuk kita mengalami pembaharuan yang mungkin lebih kita mengerti bagaimana kita hidup kudus, hidup suci di dalam Tuhan. Tapi Alkitab juga menyatakan kan bahwa bukan instan.
ada yang disebut dengan progressive sanctification. Iya. Jadi lahir baru itu kita disucikan secara posisional, tapi bukan berarti kita langsung total sempurna suci, berubah menjadi seperti pikiran Kristus, karakter Kristus. Jadi itu progressive proses. Nah, Kolose pasal 3 ayat 10 bilang, maka kamu akan dibarui dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Jadi kita proses gagal, jatuh bangun itu ada. Tapi kan jatuhnya itu setelah lahir baru bukan ke garis minus lagi. Ya, tetapi ada pengalaman jatuh lagi dan Tuhan mengerti kita, maka dia akan menunggu kita terus bertumbuh di dalam Dia. Iya. Seperti itu jawabannya Nathan dan Jonathan ya. Wow, jadi jangan sampai kita larut dalam, waduh saya gagal lagi. Coba dilihat tolak ukurnya ya. Kita mungkin gagal, tapi kita punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kita gagal, kita punya kesempatan untuk bangkit lagi ya. Kadang-kadang misalnya gagal di lubang yang sama, gimana Pastor? Kadang-kadang orang itu akan jatuh ke dalam gini, intimidasi si jahat gitu ya. Nggak bisa berubah kamu Jo, misalnya ya. Nggak bisa berubah, kamu tetap akan di situ. Gimana bisa mengalahkan intimidasi si jahat itu, Pastor Goktondi? Iya, betul, saya setuju sekali. Saya senang dengan ungkapan lubang yang sama tadi ya. Ya iyalah, karena iblis itu kan tahu ikatan mana. Ya, saya suka memakai istilah dosa favorit. Iblis itu tahu dosa favorit atau ikatan yang paling mudah membuat kita jatuh lagi. Nah, lalu memang tujuan iblis adalah karena jatuh di lubang yang sama, itu akan menjadi alat bagi dia untuk mengintimidasi kita. Tapi kan kita harus tahu pernyataan Alkitab, misalnya di Wahyu pasal 12 kali itu ya, dia bilang gini, dia itu pendakwa, tapi kamu harus kalahkan dia oleh darah Yesus. Kita harus tahu bahwa anugerah Allah cukup bagi kita, asal kita datang mengaku lagi dosa kita, rekomitmen lagi. Seperti itu. Jadi jangan sampai terintimidasi lalu putus asa, iblis dong yang berhasil. Kita harus bangkit lagi. Baik, begitu itu kuncinya Nathan. ya. Tahun 2022 sebenarnya kita sudah dapatkan jawabannya untuk mau jadi manusia yang baru ya. Pelan-pelan, nggak bisa langsung ya. Biasanya yang langsung itu gampang juga runtuhnya. Jadi pelan-pelan saja karena perubahan itu memang progresif gitu ya, kata Pastor Goktondi ya. Pelan-pelan dibabat habis gitu ya, ditinggalkan dosanya. Kalau pertemanan, pergaulan yang buruk, saya mau tanyakan itu Pastor Goktondi. Apakah harus dikikis juga? Kan ada tuh pergaulan yang ini yang bikin saya rusak nih. Saya out dari sini ah. Tapi satu sisi ya Pastor ya, kita jadi kayak nggak mau jadi terang gitu ya, karena sombong. Katanya terang itu akan berfungsi di dalam kegelapan. Wah, saya harusnya ada di sana tuh, di tengah-tengah kegelapan supaya saya bisa kasih teladan. Atau gimana Pastor Goktondi? Oke, kita harus melihat pergaulan itu memang ada dua macam pergaulan kita ya. Jadi ketika kita lahir baru bukan berarti sama sekali tidak bergaul, lalu di mana kita menjadi terang. Tapi memang kita harus mengukur kekuatan kita, karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini kan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kepada jemaat di Korintus. Jadi kita harus tahu memang kalau kita belum kuat untuk kembali ke komunitas yang lama yang membawa kita jatuh, ya jangan paksa dulu. Bukan berarti menjauhi total. Kita harus ukur, kalau itu nanti menarik kita kembali, Alkitab bilang jangan paksa. Kadang kita harus keluar dari komunitas itu. Kecuali kita udah merasa Tuhan bilang kembali ke sana, menjadi saksi di sana, lalu kita kembali. Tapi untuk tidak bergaul sama sekali, itu bukan tuntutan dari sebuah kelahiran baru. Justru kelahiran baru kita harus tunjukkan kepada banyak orang, karena Roh Kudus tentu sudah memampukan kita. Saya rasa jawabannya begitu. Itu dia jawabannya ya. Jadi pelan-pelan kembali ke itu ya, progresif gitu ya. Kalau memang kita masih belum punya daya upaya untuk, wah saya harus jadi terang nih ya. Karena kan harus punya bekal dulu ya, baru kita mau bisa menerangi kegelapan itu tadi ya. Kesimpulan mungkin Pastor Goktondi, kita di ujung LAN Zoom bersama Pastor Goktondi, Sobat Reida. Saya selalu gagal setiap saya mau berkomitmen jadi manusia baru di momen Natal. Apa yang salah? Untuk kesimpulan silakan Pastor Goktondi. Oke, sahabat Batra Yuda, saya mau menyampaikan, memang kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus, tapi jangan berpikir itu jadi instan gitu ya, sesuatu yang instan jep gitu langsung final sanctification, langsung kudus perfect. Nah, ada proses progresif ya, sanctification namanya, untuk menjadi seperti Kristus itu bertumbuh dari satu tahap ke tahap yang lain. Ketika saudara gagal, kita harus komitmen lagi untuk bangkit.
Kita nggak tahu, tidak ada di Alkitab menyatakan jumlahnya berapa kali kita rekomitmen. Tapi just lebih Alkitab mempersenjatai kita begini. Jangan sampai mau diintimidasi kuasa gelap. Selagi ada kesempatan kita berjuang, kita mengaku dosa, kita rekomitmen lagi untuk hidup sebagai manusia baru. Dengan pikiran yang baru, perasaan yang seperti Kristus, dan perilaku yang seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Jangan ada yang terintimidasi di akhir tahun dan memasuki 2022. Bangkit terus. Roh Kudus akan menolong kita, firman Allah juga akan menolong kita, pedoman bagi kita untuk terus hidup dalam hidup yang baru. Amin. Semoga kita dikuatkan oleh sharing dari Pastor Goktondi di tahun 2022. Semoga kita semakin progres ya. Memang nggak langsung sempurna, tapi jatuh bangun itu hal yang semua orang alami. Tapi yang penting kita berprogres seperti itu ya. Pastor Goktondi punya Instagram yang bisa Anda follow di mana, Jo? Anda bisa follow di @goktondi.pasaribu ya. Goktondi GOKTONDI.pasaribu. Di akhir tahun ini kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Goktondi sudah menemani, udah sharing, udah hampir setahun ya, atau beberapa bulan ini kita sudah rutin ngobrol bersama Pastor Goktondi. Makasih Pastor Goktondi buat waktunya. Sehat selalu Pastor Goktondi sekeluarga. Kita ketemu tahun depan ya Pastor Goktondi ya, dengan sharing-sharing yang luar biasa lagi. Pelayanannya Pastor Goktondi, pekerjaannya Pastor Goktondi kami doakan juga semakin luar biasa. Amin. Terima kasih sekali lagi Pastor Goktondi buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.